Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelita Dwi Ningtyas dari Prodi S1 Kebidanan, calon Putri Kampus 2020 Stikes Karya Husada Kediri. Saya berasal dari Trenggalek, usia saya 19 tahun. Hobi saya adalah traveling. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal Juni 2020, pemerintah telah menetapkan tahapan fase new normal. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mengembalikan ekonomi Indonesia setelah pandemi COVID-19. Kata new normal mempunyai padanan kata bahasa Indonesia, yaitu kenormalan baru. Menurut Badan Bahasa Kemendikbud, kenormalan baru adalah keadaan normal yang baru dan yang belum pernah ada sebelumnya. Pandemi COVID yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi, saat kita berada di fase new normal, kita akan melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona yang masih ada di sekitar kita. Langkah awal dari keadaan new normal adalah dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Di antaranya, yang pertama, memakai masker saat keluar rumah. Memakai masker menjadi hal baru untuk sebagian orang. Yang dulu masker hanya diperuntukkan orang yang sakit saja, sekarang semua orang diwajibkan memakai masker. Sebaiknya memakai masker kain dan diganti setiap 4 jam sekali dan langsung dicuci. Yang kedua, menghindari kerumunan dan menjaga jarak minimal 1 meter jika berada di tempat yang ramai. Yang ketiga, setelah bepergian, segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju tersebut atau memakainya kembali sebelum dicuci. Yang keempat, lebih sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, terutama saat beraktivitas di luar. Mencuci tangan menggunakan sabun penting dilakukan untuk menghilangkan bakteri atau virus yang menempel di tangan kita. Yang kelima, menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Yang terakhir, jangan lupa berdoa. Jangan panik dan tetap waspada. Mari kita bersama-sama melawan corona. Dalam doaku. Sapardi Djoko Damono. Dalam doaku subuh ini, kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening, siap menerima cahaya pertama. Yang melengkung hening karena akan menerima suara-suara ketika matahari mengambang tenang di atas kepala. Dalam doaku, kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau. Entah dari mana. Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ibaskan bulunya dalam gerimis, yang hinggap di ranting.
gugurkan bulu-bulu bunga jambu yang tiba-tiba gelisah dan terbang lalu hinggap di dahan mangga itu. Maghrib ini dalam doaku. Kau menjelma angin yang turun sangat perlahan dari nun di sana, yang bersijingkat di jalan kecil itu, menyusup di celah-celah jendela dan pintu, dan menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi, dan bulu mataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Antika, Prodi S1 Pidana tingkat 2, calon Putri Kampus 2020 Karya Husada. Saya berasal dari Lampung, usia saya 19 tahun, hobi saya traveling. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal Januari 2020, Indonesia mengalami wabah penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Wabah tersebut pertama kali menyerang daerah Wuhan, Tiongkok, Cina pada Desember 2019. Wabah itu juga bisa disebut dengan COVID-19. Adanya wabah ini, pemerintah melakukan penanganan awal dengan melakukan lockdown di setiap wilayah. Diberlakukannya ukuran lockdown mengakibatkan kekurangannya perekonomian warga. Sehingga pada bulan Juni pemerintah melakukan penerapan fase new normal bertujuan untuk memulihkan perekonomian. Pandemi Covid saat ini membuat kita untuk melakukan kebiasaan baru dengan harus lebih disiplin menerapkannya. Akan saya jelaskan. Pertama, memakai masker ketika sakit maupun sehat. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer setelah lakukan aktivitas. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter ketika kita berada dalam kerumunan. Selain itu, cukup dalam gizi untuk memakan yang bergizi dan mengonsumsi vitamin. Perempuan Kuat, karya Putri Andriani. Perempuan kerap dianggap lemah, kerap dileceh, pendam derita dalam diam. Perempuan kerap mengatasinya dengan perubahan. Perempuan kuat. Perempuan tidak minta apa. Telah menunggu lama, terus membangun citra. Perempuan sangat berdaya. Perempuan pun kini berkisah, keluar dari penjara kodratnya, berkarya di luar rumah. Perempuan pun menabrak langit-langit di kaca. Perempuan kuat. Perempuan mampu rebut kesempatan, bersiap dengan luapan, menolak paksaan. Perempuan membuat terobosan, makin berkiprah dan lincah di berbagai kancah.
Perempuan maju berkat sekolah. Leluasa suarakan nasib sesama. Perempuan kuat.